Akhirnya setelah menunggu beberapa pekan, polisi berhasil menyampaikan ke publik apa sih yang menjadi penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Indonesia, Mas Arya Daru. Jadi, dari hasil yang dilaporkan, kematian Mas Arya Daru terindikasi tidak ada keterlibatan pihak lain, ya. Ditambah lagi hasil sidik jari yang ditemukan hanya satu, yaitu sidik jarinya almarhum Mas Arya Daru sendiri. Dan yang menjadi penyebab kematiannya adalah adanya gangguan pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas yang menyebabkan beliau mati lemas. Berdasarkan hasil uji toksikologi, ditemukan adanya kandungan parasetamol dan juga CTM, tetapi tidak ditemukan adanya zat-zat kimia berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Berdasarkan hasil visum dan hasil otopsi, ditemukan adanya luka lecet di bagian wajah dan leher, adanya luka terbuka di bibir dalam, dan juga adanya memar di wajah dan anggota gerak atas bagian kanan. Sementara dari laporan digital forensik tidak ditemukan adanya ancaman kekerasan, baik itu dari email, percakapan WhatsApp, ataupun dari pesan-pesan masuk biasa. Tidak ditemukan hal-hal seperti itu yang mengindikasikan ada intimidasi atau ada keterlibatan orang lain dalam kematian beliau. Begitulah kesimpulan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, tetapi netizen Indonesia juga beberapa ahli masih mempertanyakan adanya ketidakwajaran, ya, karena kasus ini dianggap spesial, ya. Jarang terjadi ada orang melakban wajahnya sendiri sampai ke leher dan menutupi tubuhnya dengan selimut dengan sangat rapi tanpa ada usaha berontak, ya, dengan posisi tempat tidur yang sangat rapi. Ini masih menjadi tanda tanya. Apakah ini merupakan keputusan yang sudah final, ya, penemuan yang sudah final, ataukah masih akan ada penemuan-penemuan baru yang bisa digali ke depannya, yang bisa menjadikan kesimpulan baru? Kita lihat saja nanti, tetapi kita sangat mengapresiasi hasil kerja kepolisian dengan segala jajaran yang terlibat di dalamnya. Ya, kita hargai semua hasil kerja besar dari kepolisian. Tetapi entah kenapa saya tetap pada pendirian saya, ya. Saya tidak yakin 100% bahwa almarhum Arya Daru meninggal karena bunuh diri. Saya lebih melihatnya ini sebagai sebuah framing, skenario yang dibuat seolah-olah beliau itu mengakhiri hidupnya dengan melakban dirinya sendiri, ya, sehingga beliau kehabisan nafas. Ya, itu yang disampaikan Pak Polisi. Tetapi kalau kita lihat lagi, ngapain beliau kemana-mana bawa hasil rekam medik itu yang sudah terjadinya bukan bulan pada saat beliau meninggal, ya kan? Ngapain? Apakah beliau itu ada janjian ketemu dengan seseorang untuk membahas masalah terkait hasil rekam medik tersebut? Atau apakah ada seseorang yang memang secara sengaja meletakkan atau memasukkan hasil rekam medik tersebut ke dalam ransel beliau? Kalau perkara sidik jari tidak ditemukan, orang banyak sudah ketahui bahwa bisa saja seseorang itu menggunakan sarung tangan untuk menghilangkan sidik jarinya supaya tidak terdeteksi. Jadi teman-teman, siapa tahu, kita kan tidak tahu seperti apa hasil percakapan beliau dengan orang-orang terakhir yang beliau hubungi atau yang menghubungi beliau. Yang jelas berdasarkan informasi yang disampaikan polisi ke publik, orang-orang terakhir yang berhubungan dengan beliau adalah istrinya sendiri, orang dari Kemenlu, ya, juga ada teman yang nemani jalan bareng. Dan kemarin polisi menyebut sebuah nama seorang wanita yang bernama Farah. Farah adalah wanita yang bersama dengan Mas Arya Daru dan juga temannya yang sedang jalan di mall. Nah, siapakah Farah tersebut? Apakah relasinya dengan Mas Arya Daru? Kenapa ketika ditanya apa hubungannya dengan Arya Daru, polisi mengatakan bahwa itu privacy? Kenapa tidak dibuka ke publik? Seprivasi apakah hubungan mereka berkaitan dengan kematian Mas Arya Daru? Apakah ada hubungannya antara kehadiran Mas Arya Daru di rooftop dengan Farah? Apakah Farah adalah seseorang wanita single ataukah seseorang yang memiliki suami
atau sudah punya pasangan yang memiliki power yang tidak mampu untuk dihadapi oleh seorang Arya Daru? Kita tidak tahu, karena polisi tidak mengungkapkan ini secara gamblang seperti apa relasi mereka. Sehingga kita sebagai netizen bisa melihat ini sebagai sebuah cerita yang utuh. Karena ada yang tidak jujur di sini, tidak ada keterbukaan. Apakah ada seseorang yang mengarahkan beliau untuk bertemu atau ketemuan di rooftop? Kemudian karena belum ketemu, beliau celingak-celingu seolah-olah ya beliau ingin mengakhiri hidupnya di sana, di framing ya sedemikian rupa supaya orang yang melihatnya itu sebagai sebuah plan ya, ada rencana untuk melompat, untuk melakukan tindakan mengakhiri hidupnya di situ. Nah, kemudian beliau turun lagi tuh dengan tidak membawa barang-barangnya. Ya, bisa jadi pada saat itu ada seseorang yang membuat beliau itu ketakutan. Kemudian polisi juga belum bisa membuktikan ke kita atau menyampaikan ke kita kapan terjadinya luka memar, luka robek di dalam bibir ya. Apakah beliau itu jatuh, apakah karena tindakan tertentu ya, ataukah karena beliau melakukannya sendiri? Tidak ada cerita terkait hal tersebut ya. Jadi orang-orang bisa berpikir liar, apakah ini ada penganiayaan karena ada hantaman benda tumpul yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Karena kalau orang mau bunuh diri, fokusnya dia ya bunuh diri aja. Dia nggak akan mungkin menganiaya dirinya terlebih dahulu dengan benda tumpul atau dan lain sebagainya sebelum ya mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak wajar. Tetapi kalau memang berdasarkan yang dilaporkan Pak Polisi, almarhum meninggal karena gangguan pertukaran gas di saluran napas atas yang menyebabkan almarhum mati lemas akibat melakban dirinya sendiri, ya kita perlu tahu dong apa yang men-trigger beliau malam itu. Tentunya kita perlu mengetahui itu, terlepas polisi akan membuka apa isi percakapan dari orang-orang yang terakhir kontak dengan beliau atau tidak. Tapi yang jelas, hal-hal itu bisa menjadi trigger yang membuat tindakan itu terjadi. Jadi apapun itu, mari kita doakan sama-sama semoga Mas Arya Daru tenang di alam sana dan keluarga diberi ketabahan untuk menghadapi musibah ini dan bisa melanjutkan hidupnya dengan bermartabat ya, dengan kita bisa menjaga privasi keluarganya juga dan kita mengapresiasi hasil kerja Kepolisian Republik Indonesia.